Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan, atau mungkin ada juga yang dari eksternal, dari luar. Semoga Allah merahmati kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf terlambat sekitar 20 menit karena tadi ada acara webinar ya, dengan Pak Rektor yang waktunya molor, sehingga kemudian saya kesininya juga ya agak molor juga. Di jalanan pun juga hujan deras ya. Di jalan pun padahal saya sudah lewat jalan tikus saja macetnya bukan main, padahal saya naik motor ya, karena mobil saya turun mesin. Tapi kayaknya saya terlambat pun gak masalah, karena kan saya bukan inti acara ya. Inti acara kan yang ada di pojok kanan bawah itu apa? Crispy-nya itu, intinya kan itu. Ya. Saya kan hanya ininya aja ya, bunga-bunganya aja itu. Ya. Sebenarnya saya kalau lebih molor lagi malah gak apa-apa kan. Dan semakin lama itu semakin yang intinya itu. Teman-teman sekalian, jamaah Al-Mutasidin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tinggal 2 hari ya puasa di bulan ini. Selebihnya bulan April ya, benar kan? Tinggal 2 hari di bulan Maret ya. Nah teman-teman sekalian, ini slide saya muncul gak ya? Oh belum. Panitia memberikan satu tema yang menarik ya bagi kita semua, yaitu tema yang bisa dibilang ya melawan arus gitulah ya. Karena selama ini dipahami bahwasanya orang yang menyendiri itu pasti orang yang kesepian. Tapi di sini panitia membuat satu tema yang luar biasa menurut saya, yaitu terkait dengan menyendiri bukanlah kesepian. Oh belum muncul ya? Oke, saya pakai ini aja. Nah, teman-teman sekalian, kita harus pahami bersama bahwa orang yang sedang menyendiri itu jangan serta-merta dianggap bahwasanya dia lagi ada hal yang bahaya, ataupun juga berarti dia ya kesepian, gak bisa bergaul, introvert dan lain sebagainya. Jangan terburu kita itu menjudge demikian. Jangan keburu kita itu menghakimi seseorang hanya gara-gara sesuatu yang terlihat dari luar. Ya saya yakin teman-teman sering mendengar ya, don't judge the book by the cover. Kita tidak bisa menghakimi buku itu hanya dari sampulnya. Kita tidak tahu seseorang itu melakukan hal tersebut itu karena apa, termasuk menyendiri itu karena apa. Kita nggak boleh mengatakan, oh dia menyendiri terus, berarti dia kesepian, derita jomblo dan sebagainya. Nah kita nggak bisa kayak gitu. Karena teman-teman sekalian, kita perlu pahami juga Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya. Bisa next ya mas ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang cukup terkenal ya. Dikatakan, yaqul badal Islam khariban thumma ya'udu khariban kama bada'a fatuba lil khuraba. Qila ya Rasulullah wa man al khuraba? Qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Teman-teman sekalian, ini bisa kita jadikan acuan, bisa kita jadikan dasar, bisa kita jadikan sebagai landasan bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu susah, tidak perlu insecure kalau kita merasa asing atau sendirian. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya badal Islam khariban, Islam itu dimulai dengan cara yang asing. Tsumma ya'udu khariban, kemudian akan kembali sebagaimana asalnya, yaitu asing.
Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang asing. Lalu ada salah seorang sahabat yang bertanya, teman-teman sekalian, waman al-ghuraba, wamanil ghuraba, siapa itu al-ghuraba? Qal, dikatakan alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan ketika banyak orang yang rusak. Orang asing itu maksudnya adalah orang yang ketika banyak kerusakan maka dia berbuat kebaikan. Itu orang asing. Orang asing menurut Rasulullah SAW, al-ghuraba, bukan orang asing dari kacamata kita. Kalau dari kacamata kita, orang asing itu ya orang bukan berpaspor Indonesia, bukan berkewarganegaraan Indonesia. Itu kita katakan sebagai orang asing. Kalau semisal di FBI ini ada mahasiswa yang tidak bertutur bahasa Indonesia, ada ya Mas ya? Ada ya? Seharusnya ada. Karena ada IP kan. Nah, itu berarti kita katakan mahasiswa asing. Padahal ya istilah itu sebenarnya kan kurang tepat. Sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah mahasiswa internasional. Nah, asing menurut Nabi bukanlah yang berpawakan beda dengan kita, penampilannya beda dengan kita, wajahnya beda dengan kita. Ya. Kalau orang asing kan kebanyakan ya pasti hidungnya mancung. Kalau kita orang Indonesia ya mancung juga ya, betulnya. Tapi mancungnya ke belakang. Itu yang bikin beda. Kulitnya pun sawo bosok, ya enggak bukan. So mateng. Nah, teman-teman sekalian, menurut Rasulullah SAW, asing itu bukan seperti yang kita pahami. Tapi asing itu adalah orang yang dia mau berbuat kebaikan ketika banyak kerusakan. Kenapa demikian? Karena Islam itu lahir secara asing. Al-ghuraba itu kan asing. Ya. Salah satu lembaga dakwah fakultas di kampus terpadu itu ada namanya JAG, Jamaah Al-Ghuraba. Ya. Di sini kan Jamaah Al-Muqtasidin. Kalau di FMIPA itu Jamaah Al-Ghuraba. Ya. Bukan kadang, meskipun kadang kali diplesetkan Jamaah Al-Gerobak. Ya. Kan nama mantan pemain Chelsea itu kan, Didier Drogba. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau di MIPA itu Jamaah Al-Ghuraba, kalau di sini kan Jamaah Al-Muqtasidin ya. Dan saya ngomong-ngomong ya, kalau boleh sekedar cerita, ya saya bersyukur sekali, saya gembira karena saya bisa kembali lagi ke FBI. Karena awal mula saya berkarir sebagai dosen itu adalah saya di FBI awalnya. Nomor induk kepegawaian saya, NIK saya itu kodenya adalah 313. 15, saya masuk 2015 313. Berarti saya asli pakai short ya. Itu dari ilmu ekonomi. Awalnya saya ditempatkan di situ. Tapi kemudian 2016 awal saya dipindah ke kampus terpadu. Ya. Padahal rumah saya di sini sebetulnya, dekat sini. Nah, dan saya bahagia sekali saya bisa kembali ke sini. Ya, meskipun ya mahasiswa yang saya ajar dulu beda dengan sekarang. Gitu. Sehingga saking lamanya mungkin saya nggak ke sini, saya tidak ke Masjid Al-Muqtasidin itu sampai saya tadi baru datang sama panitia yang jaga di pintu, saya dikasih, "Mas, ambil kupon dulu." Luar biasa ini. Ambil kupon apa dulu ini, Mas? Saya ngisi, Mas. Oh iya. Lucu juga ya. Nah, ini masih mending itu. Kayak gitu masih mending. Dulu 2 minggu yang lalu akuntansi, ilmu ekonomi kan akreditasi ya. Ya akreditasi apa namanya? Kok lupa saya. Nah, itu kan saya diundang. Dalam konteks saya ini sebagai badan perencana ya. Kan itu kan setiap kali ada asesmen lapangan. Kebetulan ketika itu 2 pekan yang lalu itu di ilmu ekonomi, saya parkir di bawah ya, karena kan saya mikirnya deket aja, nggak usah bawa mobil lah, bawa sepeda motor aja. Saya parkir di bawah, langsung saya dimarahi sama siapa? Sama satpam. "Mas, mahasiswa, ngapain parkir di sini?"
Bukan Pak. Dari mana? Dari kampus terpadu. Ngapain ke sini? Ya itu akreditasi Pak, saya diundang. Itu ada. Tapi saya harapkan itu tidak terjadi kepada Anda yang hadir di ruangan ini, khususnya yang perempuan. Yang laki-laki nggak usah pakai jilbab. Gila nih mana? Karena saya yakin meskipun saya nggak bisa melihat teman-teman yang akhwat, saya yakin yang hadir di sini itu orang yang solehah dan yang cowok soleh semuanya. Jadi yang saya sebutkan tadi tidak terjadi pada yang hadir di masjid kita tercinta Muqtasidin ini. Saya menyampaikan demikian itu tujuan saya ya biar itu tidak terulang gitu loh ya. Kenapa sih setiap angkatan, setiap tahun saya membimbing KKN mesti ada yang lepas. Ya. Berarti kan dia belum siap menjadi orang asing, belum siap menjadi ghoriban, belum siap menyendiri. Ketika dianggap aneh, ketika dianggap asing, kok pakai jilbab, kok menutup aurat. Nah, orang asing yang seperti itu teman-teman sekalian. Orang asing adalah yang dia tetap berbuat kebaikan ketika yang lain rusak. Inilah orang asing. Orang yang menyendiri tapi tidak sepi. Nah, lalu selanjutnya bisa di next ya. Di situ saya sebutkan juga teman-teman sekalian mengenai hakikat dan definisi kesepian. Jadi tolong dibedakan antara menyendiri dan kesepian. Menyendiri sama kesepian itu beda. Karena kesepian itu hakikatnya adalah dia merasa sedih. Sedihnya bukan karena merasa dosanya banyak, enggak. Sedih ceweknya ditikung teman sendiri. Teman makan teman. Sedih ketika ngutangi teman, tapi temannya yang lebih galak. Orang Indonesia ini kan sakti sekali ya. Yang pengutang itu justru lebih galak daripada yang ngutangi. Dan pengutang itu punya ilmu baru. Ilmu apa? Menghilang. Sulit dicari. Jadi kalian itu merasa sedih dan dia secara sosial itu terisolasi teman-teman. Jadi kalau Anda merasa bukan yang saya sebutkan ini, Anda tidak merasa terisolasi secara sosial dan Anda tidak sedih dengan sesuatu yang itu tidak ada hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya berarti Anda tidak bisa dikatakan sebagai orang yang kesepian. Karena menyendiri itu tidak harus konotasinya negatif. Tapi kok kesepian itu cenderung negatif. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan. Di Quran surah Al-An'am ayat 116 Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada kita semua bahwa mengikuti yang banyak itu belum tentu yang benar. Mengikuti yang banyak bisa saja itu kesesatan. Ada peribahasa yang mengatakan elang yang tangguh tetap akan terbang sendirian, tapi bebek yang lemah akan berjalan mengekor temannya yang lain. Ya meskipun itu tidak 100% kita benarkan, tapi dari sini kita bisa mengambil satu benang merah teman-teman sekalian, bahwasanya mengikuti yang banyak itu belum tentu itu benar. Jadi kalau Anda merasa sendirian melakukan kebenaran, jangan khawatir. Kalau Anda melakukan ibadah kok nggak ada temennya, jangan khawatir. Karena yang namanya nahi mungkar teman-teman sekalian, jalannya terjal, temannya sedikit, rawan dibenci orang. Beda dengan amar ma'ruf. Ingat teman-teman sekalian, kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran 104 itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kamu sekalian segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Perintah Allah itu dua dan jadi satu, tidak bisa kita pilih. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masing-masing perintah disambung dengan kata sambung atau isim muassalnya itu adalah wa yang artinya dan, bukan au yang artinya atau. Bukan au kegigit atau kesandung kan. Menggunakan kata sambungnya wa, bukan au yang artinya adalah atau. Saya ulang sekali lagi, kata sambungnya adalah dan, bukan atau. Itu artinya bukan opsi. Kita amar ma'ruf itu ya harus dalam satu tarikan nafas dengan nahi mungkar. Meskipun kenyataannya ya sulit kita dua-duanya kita lakukan bersamaan. Amar ma'ruf itu kan mudah. Ngajak kajian kayak kesempatan sore kali ini kan mudah. Ya meskipun sekali lagi bukan pembicaranya yang utama, bukan temanya yang utama, tapi tulisan menunya itu yang utama. Ini kan nggak masalah, nggak dosa kan. Nah ini kan keperbuatan baik juga. Teman-teman menunggu buka puasa daripada melakukan hal-hal yang nggak berguna di mana gitu, melakukannya di Masjid Mutasidin ini kan lebih bermanfaat itu. Bisa ketemu teman-temannya, bisa ketemu panitia takmir, ya ada sedikit ilmu, dan nantinya bonusnya adalah jelang maghrib nanti. Amar ma'ruf mudah kan, ngajak teman sholat mudah. Temennya banyak, saya yakin nanti maghrib pasti banyak orang. Temennya banyak, nggak bakal dibenci. Katakanlah misal mas moderatornya ini ngajak temennya untuk sholat, temennya nggak mau sholat, maka ketika mas moderator ini mengajak temennya untuk sholat, si temennya nggak mau sholat tadi nggak bakal membenci moderator kita ini, karena amar ma'ruf itu nggak bakal dibenci. Kalaupun dibenci ya itu nggak banyak lah. Beda cerita dengan nahi mungkar. Nahi mungkar itu jalannya sunyi, terjal, gak banyak temennya, sepi, relatif mudah untuk dibenci. Misal, Anda tahu ada teman yang di kosan sukanya minum wedang galak. Wow, apa itu? Minumannya kalau diminum langsung galak itu. Minuman keras. Minuman keras nanti es batu. Misalkan ada temannya yang suka mengonsumsi minuman beralkohol, diingetin, jangan minum kayak gitu, itu dosa. Kalau kita penyampaiannya nggak pas, nggak langsung tepat sasaran, dia bisa tersinggung. Apalagi kalau orang dalam kondisi mabuk itu apa aja bisa dilakukan. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kisah ya. Ada satu kisah, yaitu pada waktu itu ada seorang pemuda soleh yang dia ini dijebak di satu ruangan, di kamar begitu. Di dalam kamar itu ada perempuan cantik yang itu adalah jelmaan setan. Lalu ada bayi kecil, ada bayi, dan juga ada pedang, dan satu lagi minuman keras. Perempuan cantik yang itu adalah jelmaan setan tadi menutup semua akses keluar, pintu jendela ditutup semua. Si pemuda soleh tadi gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana. Dikasih tawaran oleh si cewek tadi. Mungkin Anda pernah dengar kisah itu juga. Kamu gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana sekarang. Kamu saya kasih opsi, kasih pilihan. 1, mohon maaf, zina dengan saya. 2, bunuh bayi itu pakai pedang. 3, minum minuman keras. Si pemuda soleh tadi pikir-pikir, kalau saya zina, saya dosa. Kalau saya membunuh, lebih dosa lagi, membunuh bayi lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk minum minuman keras tadi. Wah, kalau gitu saya minum wedang galak ini aja. Yang menurut dia resikonya kecil. Dia lupa bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyatakan,
Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu adalah induk kejahatan. Dan buktinya yang saya ceritakan ini teman-teman sekalian. Si pemuda soleh tadi pikirannya, wah saya minum minuman keras saja, yang resikonya lebih kecil menurut dia. Langsung saja minuman keras itu diminum, dikonsumsi, dia mabok. Perempuan tadi dia zinai, karena ada orang dah mabuk itu hilang akal. Dan pastinya bayi tadi dia bunuh pakai pedang. Karena kalau orang dah mabuk itu, dah minum minuman keras, akalnya nggak fungsi. Dia hilang akal sehatnya. Oh kalau gitu, kalau minum asalkan nggak mabuk boleh Pak? Ya enggak. Meskipun sedikit tetap tidak boleh ya. Nah teman-teman sekalian, teman-teman berada di wilayah yang jadi Anda itu adalah satu-satunya mahasiswa di fakultas yang masih kota. Karena 7 fakultas yang lain sudah jadi wong desa ya. Dulu mungkin Anda masih ada teman anak hukum ya. Sekarang hukum pun sudah pindah ke kampus terpadu, jadi wong desa juga. Jadi yang anak kota itu cuma Anda. Saya sering mendengar bulian anak FBE kepada anak kampus terpadu itu. Kalau anak FBE kami itu healingnya ke mall ya. Kita dikelilingin mall banyak nih. Kalau anak kampus terpadu, jangankan mall ya, masuk Indomaret aja udah seneng. Alfamart tuh udah seneng, udah nyetatus ya. Nah teman-teman sekalian, ibarat kata ya, secara teori Anda godaannya lebih besar daripada yang di kampus terpadu. Karena Anda berada di wilayah metropolitan ya, ini Depok. Depok ini semua orang mengakui ini adalah wilayah metropolitan. Buktinya apa? Buktinya adalah di Depok saja itu ada 4 kantor polisi. Polda DIY, Polsek Depok Barat, Polsek Depok Timur, dan Polsek Bulak Sumur. Hanya kita, kecamatan di DIY ini, yang satu kecamatan punya 4 kantor polisi. Yang lain enggak. Yang lain itu satu kecamatan ya satu kantor polisi, satu kecamatan ya satu polsek. Kita enggak. Polseknya 3, Poldanya 1. Dan ingat teman-teman sekalian, ini sekedar intermezzo aja. Sleman sekarang sudah statusnya bukan Polres lagi, tapi Polresta. Itu artinya tingkat kerawanannya lebih tinggi daripada Gunung Kidul, Kulon Progo, atau Bantul. Nah, makanya dengan tingkat kerawanan itu saya harapkan teman-teman tidak tergoda dengan hal yang seperti itu. Jadilah orang yang menyendiri ya, sesuai tema kita. Jangan khawatir teman-teman itu dianggap asing, dianggap aneh. Wah anak muda mahasiswa kok orang ngombe. Jangan. Mahasiswa kok nggak minum, wah nggak keren. Anak concat gitu loh, masa nggak topi miring atau apa itu, nyicip lah gitu kan. Sambil nunggu buka puasa biar kuat minum dulu. Kampus terpadu kan beda lagi ya. Sana tantangannya Merapi ya. Terjadi apa-apa dengan Merapi, mereka yang pertama kali menghadapi. Nah jadi gitu teman-teman sekalian. Jangan khawatir kalau Anda itu dia sebut sebagai orang yang menyendiri, yang asing, yang aneh. Masa mahasiswa UI kan kalau di mata masyarakat kan kita emang beda kan. Dari segi elitis kita memang beda. Itu diakui, kita mengakui itu. Orang kalau disebut kuliah di mana Mas? UI itu udah orang yang mendengar kata itu udah minder dulu. Karena sultan semua yang kuliah di UI katanya. Universitas Islam Indonesia. Gak usah pakai singkatan yang lain ya. Universitas Insyaallah Islam. Malah saya dapat tambahan masukan dari mahasiswa. Wah ada tambah satu lagi Pak, apa? Universitas Istri Idaman. Luar biasa juga ini. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Jangan khawatir menjadi orang yang menyendiri. Karena menyendiri itu bukan kesepian. Nah lalu saya lanjutkan. Nah, apa sih yang menyebabkan kesepian?
Kalau seseorang itu terjadi kesepian, berarti orang ini tidak mengalami fase kebahagiaan. Menyendiri sekali lagi bukan kesepian. Menyendiri gak sama dengan kesepian. Jadi kalau Anda menyendiri, menghindar dari hal-hal negatif, hal-hal tercela, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang maksiat, Anda itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang kesepian. Asalkan kita gembira, bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena kita ada Allah. Kita merasa semua aktivitas kita diawasi oleh malaikat. Jadi kita tuh gak sendiri. Maaf, kita tuh gak sepi. Kita menjalankan kebaikan, menjalankan ibadah, menjalankan hal yang baik, hal yang positif. Jangan takut distempel sebagai orang yang anak yang gak mengikuti tren, gak maju, ketinggalan zaman. Jangan khawatir, karena kita masih memiliki Allah dan kita bahagia karenanya. Jadi orang kesepian itu karena dia gak bahagia, dan pasti dia merasa dijauhi orang lain, sepanjang itu adalah hal yang buruk. Jadi jangan samakan orang yang menyendiri dengan orang yang kesepian. Tidak sama. Lalu selanjutnya, belum geser ya. Nah, di Al-Baqarah ayat 249, teman-teman sekalian, Allah Ta'ala menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalibathu fi'atan katsiratan. Sudah berapa banyak orang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Jadi sedikit itu membuat Anda minder, jangan membuat Anda nervous, jangan membuat Anda insecure, jangan membuat Anda enggak pede. Anda sedikit tuh ketika melakukan kebaikan, belum tentu Anda itu jahat, belum tentu Anda itu buruk, belum tentu Anda itu melakukan suatu kejahatan. Sedikit itu belum tentu salah dan belum tentu kalah. Buktinya apa? Kita berada di bulan Ramadan, teman-teman sekalian. Bulan Ramadan itu identik banyak hal, dan salah satunya adalah peristiwa perang Badar. 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Umat Islam ketika itu hanya berjumlah 313 pasukan. Literatur barat selalu menyebutkan jumlahnya ya 313 warriors. 313 kesatria ngalahin 1000 orang kafir Quraisy, senjata lengkap, terlatih mereka, kendaraan komplit. Pasukan Islam kendaraan cuma 2, kudanya. Tidak banyak yang bisa memanah, yang bisa samanya hanya 1 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang lain gak bisa manah. Pedang pun tidak sejumlah 313, lebih sedikit jumlahnya. Tapi nyatanya bisa menang tuh ngalahin 1000 orang. Jadi sedikit itu, menyepi itu tidak harus bermakna atau konotasinya negatif. Nyatanya 313 bisa ngalahin 1000 orang. Dulu di zaman saya ada 313 itu Joko Sableng atau Wiro Sableng. Sekarang nggak ada ya. Saya ngomong kayak gitu udah kelihatan umur saya kayaknya. Nggak dikira peserta kajian lagi ya. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian ya. Sedikit itu belum tentu salah, belum tentu salah. Anda jangan khawatir kalau melakukan kebaikan dan Anda nggak punya teman atau Anda sendirian. Karena sudah dibuktikan dan ini Allah sendiri yang memfirmankan. Sudah berapa kali terjadi sedikit mengalahkan yang banyak. Nah, lalu selanjutnya teman-teman sekalian, bisa di next. Lalu bagaimana kalau sebaliknya kita mengalami yang namanya kesepian? Ingatlah teman-teman sekalian bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada yang ngawasi kita, ada yang mengendalikan kita. Teman-teman, saya yakin mayoritas dari Anda adalah luar Jogja atau luar Jawa lah katakanlah. Dan ketika Anda mudik nanti, ya pasti kalau luar Jawa ya saya yakin menggunakan pesawat terbang.
Ketika Anda menaiki atau menumpang pesawat terbang itu, teman-teman kan nggak kenal siapa pilotnya, namanya nggak tahu, identitasnya nggak tahu, mungkin hanya sekedar dengar dari announcernya itu, ya bersama saya kapten siapa, ya kan itu aja kan. Orangnya kayak apa kita nggak tahu. Tapi kita yakin teman-teman sekalian, meskipun kita nggak kenal itu pilot siapa, nggak pernah ketemu, wajahnya juga nggak tahu, nama lengkapnya aja kita mungkin mengira-ngira aja. Dengernya kadang kan pilot itu kalau ngomong kan kayak orang kumur-kumur gitu kan. Belum lagi kalau pakai bahasa Inggris lebih kumur-kumur lagi itu. Nah, kita nggak kenal. Tapi teman-teman sekalian, kita yakin bahwasanya perjalanan kita akan berjalan lancar, selamat sampai tujuan, landing dan mulus. Kita yakin. Padahal kita pilotnya. Nah ini, kita sedang menjalani kehidupan di dunia. Kita kenal pilot kita siapa, kita tahu sifatnya kayak apa, kita tahu rencananya seperti apa, kita tahu hidup kita itu nanti akan seperti apa. Kenapa menjalani kehidupan ini? Pilot kita tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya semua dikendalikan oleh Allah. Kita tahu bahwasanya kalau kita melakukan perbuatan baik kita nanti akan dapat apa. Kenapa masih ragu? Kenapa masih bingung? Kenapa masih merasa kesepian? Yang selanjutnya, kalau kita misalkan merasa kesepian, ya ini sesuatu yang wajar, manusiawi ya. Siapapun pasti pernah merasakan kesepian. Meskipun menyendiri itu sekali lagi bukan atau tidak dengan kesepian. Ya saya pun juga kadang-kali merasa sepi itu ya, kadang merasa itu. Makanya saya menuliskan ini juga bagian dari ya saya berbagi pengalaman saya merasakan hal yang sama. Sepi. Oh, 3 menit lagi. Kita harus jaga kesehatan mental kita, teman-teman sekalian. Ya. Mental health sekarang kan lagi jadi isu yang sangat-sangat seksi. Isu yang sangat-sangat menarik. Kalau saya pakai istilah seksi, pikirannya traveling. Ya. Isu kesehatan mental itu sekarang lagi bagus-bagusnya. Nah, kesehatan itu gak hanya masalah fisik. Kalau mental kita tertekan, fisik kita bisa kena. Makanya teman-teman sekalian, jangan sampai mental teman-teman itu kena mental. Karena kalau udah kena mental bahaya. Kita nggak bisa semangat ngapa-ngapain. Saya ada mahasiswa bimbingan skripsi, dia putus dari cowoknya, sampai harus seminggu 3 kali disetrum ininya kepalanya di Karyadi Semarang sana. Karena emang sakit mentalnya udah cukup parah. Nah makanya teman-teman tuh jangan sampai seperti itu. Maksudnya jangan sampai putus itu bukan ya maksudnya. Maksudnya kita harus pintar-pintar memanage mental kita, jiwa kita. Jangan sampai kita itu terkena ya mental illness, penyakit mental disorder. Bisa percepat ya. Selanjutnya kalau kita merasa sepi, sepanjang yang teman-teman lakukan itu benar, tidak menyalahi aturan, bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang maksiat, nggak perlu khawatir. Karena kita terlalu khawatir, berarti kita itu sepi yang kita rasakan. Tapi kalau kita nggak merasa khawatir, bahwa yang saya lakukan benar kok, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kalau kita yakin sedemikian rupa, ya kita tidak akan mengalami yang namanya kesepian itu tadi. Selanjutnya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa Rasulullah SAW itu juga pernah menyendiri. Jadi jangan pernah beranggapan negatif, beranggapan buruk pada orang yang sedang menyendiri. Makanya menyendiri itu bukan beda dengan kesepian. Saya ulang berkali-kali itu. Rasulullah itu pernah menyendiri. Karena suatu ketika teman-teman tahu kondisi kota Makkah sedemikian bobroknya. Kondisi kota Makkah sedemikian
jeleknya. Ya tadi saya sebut menyembah berhala, terus bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ya, zina, tawaf aja nggak pakai baju sama sekali, nggak usah dicari videonya, nggak ada. Dicari videonya. Akhirnya Rasulullah SAW merasa ini kok keadaan kayak gini buruknya. Akhirnya beliau melakukan uzlah, menyendiri. Jadi menyendiri itu adalah sesuatu yang dibenarkan, ada kalanya dibenarkan kalau situasi tidak berpihak kepada kita. Menyendiri untuk kemudian kembali dan berbuat lebih baik lagi. Rasulullah itu menyendiri, dan ketika menyendirinya dapat wahyu. Wah, kalau begitu saya ketika menyendiri bisa dapat wahyu, Pak? Ya enggak. Kita bukan nabi, ya. Menyendiri itu bisa dibenarkan. Tidak masalah kalau teman-teman itu, kalau semisal ada sesuatu yang sudah mentok gitu, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, menyendiri daripada kita ikut arus, ikut mainstream, tapi kitanya malah kena dosanya. Ya. Ingat ya kisah uzlah sebelum turun Al-Alaq 1-5 itu. Semuanya berawal dari Nabi Muhammad menyendiri. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, saya di next. Kita harus yakini juga bahwasanya ketika kita melakukan keintiman dengan Allah, dekat gitu ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu, intim itu pasti negatif, enggak. Intim itu artinya dekat. Ketika kita bermunajat pada Allah, ketika kita dekat dengan Allah, itu kan kita sedang menyendiri juga. Kita iktikaf menyendiri. Kan jarang sekali ada iktikaf bareng-bareng gitu. Apalagi nobar iktikaf itu kan enggak ada. Orang iktikaf ditonton bareng itu kan enggak ada. Ini kan 1,5 bulan lagi kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Ini jadi nggak usah dibahas ya, ini direkam soalnya live ya. Kalau nggak live saya mau bahas ini. Tapi karena live saya nggak bahas. Atau dimatikan dulu. Nah, kita harus yakin teman-teman sekalian bahwa ketika kita sedang intim dengan Allah, itu artinya kita memang benar-benar dekat dan kita menyendiri. Kenapa demikian? Karena ada beberapa amalan-amalan tertentu yang butuh ketenangan. Sholat sunnah itu kan memang dianjurkan sepi orang atau malah di rumah. Malah baiknya, afdolnya itu sholat sunnah kan di rumah. Bukan berarti ketika saya menyatakan demikian, oh berarti nanti nggak usah taraweh ya? Enggak. Taraweh itu jumhur ulama mengatakan tetap afdolnya dilakukan di masjid musola berjamaah. Kenapa demikian? Ada banyak faedahnya. Satu, kita menjalin silaturahim dengan sekitar kita. Dua, pahala 27 derajat. Tiga, kadangkali ada yang namanya kultum ya, kuliah 7 menit, bukan kuliah terserah antum, dan lain sebagainya. Ini bisa ketemu siapapun. Nah, lalu ketika kita menyendiri, kita harus yakin teman-teman sekalian bahwa kita itu harus menyembunyikan ibadah sebagaimana kita itu menyembunyikan dosa. Ini yang kadang-kali sulit. Kita lebih suka kadang lebih suka untuk mengekspos, mempublikasikan ibadah kita di media sosial. Lagi tahajud, bikin story di sepertiga malammu. M-nya besar. Kalau M-nya besar kan Allah, U-nya kecil. M-nya besar, U-nya kecil, Allah kan merujuknya. Kalau M-nya besar, U-nya besar, wah itu beda lagi, 70 gitu. Katanya ini yang mancunnya langsung benci saya ini. Langsung bilang ke panitianya, jangan diundang lagi.
Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Kita harus bisa menyembunyikan ibadah kita layaknya kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita baik bukan karena kita yang baik, tapi kita baik karena Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Saya kelihatannya baik karena Allah menutup aib saya. Saya bukan nabi, teman-teman, saya bukan malaikat, saya juga punya sisi buruk. Tapi saya kelihatan baik karena Allah menutup aib saya, itu aja. Termasuk teman-teman kelihatan baik karena Allah menutup aib kita. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita ingin menyendiri, ingin dekat dengan Allah, tutuplah perbuatan baik kita sebagaimana kita menutup dosa-dosa kita. Nah, kesimpulannya, karena saya sudah diberi kartu kuning ini, saya tambah lagi kartu merah namanya. Diusir nanti saya. Tadi udah bilang 7-0 kok. Diungkit lagi. Nah, kesimpulannya teman-teman sekalian, menyendiri tidak sama identik dengan sepi. Semua demi sesuatu yang rapi, sepanjang tujuannya hanya Allah tanpa tapi. Seraya berharap ridha Allah datang tak bertepi. Mungkin demikian teman-teman sekalian, sudah jam 5.35, itu artinya kurang 14 menit lagi kita membatalkan puasa. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf mancunian ya tadi. Anggap saja saya ngomong 7-0. Dan terima kasih atas segala atensinya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.